Baik, sudah siap Bapak Ibu? Baik, insyaallah sudah siap nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi wa rasul ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kami ucapkan ahlan wa sahlan Bapak Ibu yang kami hormati, Ustadz Saidi Takaryawan selaku founder dan juga owner dari Wonderful Umroh, Ustazah Ida Nur Laila selaku pembina, owner dan juga founder dari Madrasah Baitullah dan juga Wonderful Umroh. Yang kami hormati Ustadz Haji Muhammad Agung Suryantoro SE selaku pembicara kita pada kesempatan pagi hari ini, dan yang kami hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala segenap peserta kelas majelis Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Marilah kita buka untuk kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa juga kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita kesempatan juga kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan nikmat sehat dan juga nikmat iman. Tiada daya dan upaya kecuali oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah lah yang memberikan kita kekuatan juga keimanan. Semoga senantiasa keimanan dan juga kenikmatan kita pada kesempatan pagi hari ini diberikan bentuk sebagai ikhtiar kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuah berkah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Di sini sudah ada 18 orang ya, termasuk saya dan juga pemateri dan juga panitia. Di sini ada Pak Joko Waris, ada Pak Pristiono, Pak Wawan Darmawan, Ibu Ambar, Aditya Romadoni, Bu Nur Rohmi, Bu Jikti, Ersari, Nurillah, Rika Damayanti, Bapak Wadiah Mukmin dari Lampung, Insya Allah jauh sekali nih ya dari Lampung. Kemudian Yani Budiah, Ibu Mujiati, Tia dan juga Ibu Yuli Ambarwati yang sudah hadir pada pagi hari ini di Madrasah Baitullah. Semoga diberikan kesehatan dan juga kelancaran untuk melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini, mengawali hari untuk senantiasa bisa mengikhtiarkan bekal terbaik dan juga ilmu-ilmu terbaik untuk bisa mengupgrade kapasitas diri mengenai apa saja, mengenai ilmu-ilmu dan juga kebaikan-kebaikan di kegiatan Madrasah Baitullah. Dan kami ucapkan ahlan sahlan kepada Bapak Ibu jamaah Wonderful yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 17 September 2024 bersama dengan Wonderful Umroh di Tanah Suci gitu ya, di Madinah dan juga di Mekah. Kita doakan senantiasa menjadi bekal ilmu yang terbaik di kelas kita pada pagi hari ini dan juga menjadi sebuah ikhtiar bekal terbaik untuk memperlancar agenda kita sebagai seorang mukmin dan juga nantinya ketika Bapak Ibu sudah berangkat ke tanah suci, bertemu dengan uh, tanah haram gitu ya, dapat senantiasa diperlancar dengan ilmu-ilmu yang telah didapatkan. Tak lupa juga salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliaulah senantiasa kita dapat merindu atas hal-hal, atas tindakan-tindakan dan juga sunnah-sunnahnya beliau yang telah senantiasa diberikan dan diajarkan kepada kita dan kita lakukan untuk senantiasa dilakukan di kegiatan sehari-hari, dan Bapak Ibu harap-harap cemas nantinya di yaumil akhir bersama dengan beliau, nantinya akan bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Nah, kami ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan
kepada Bapak Ibu nih yang paling jauh ada dari mana nih ya? Tadi sudah saya sebutkan salah satunya ada dari Budiah Mukminin dari PW Lampung. Ada yang mungkin lebih jauh dari Lampung, ada mungkin dari Papua mungkin, atau dari Makassar, atau dari Sulawesi. Bisa untuk mengisi presensi juga ya bagi Bapak Ibu yang baru hadir. Presensinya sudah ada di kolom komentar, mungkin bisa dibantu lagi untuk panitia menyebarkan di kolom komentar. Sekalipun baru masuk mungkin terlewatkan chatnya gitu ya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Haji Muhammad Agung Suryantoro. Beliau adalah, saya perkenalkan dulu ya pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu beliau pendiri dari dan Ketua Dewan Yayasan Adil Sejahtera dari Klaten, kemudian pendiri Yayasan Ibnu Abbas dari Klaten. Nah, ini sudah terkenal sekali ya, Ibnu Abbas, dan juga Yayasan Adil Sejahtera, dan juga pendiri dan ketua komunitas pecinta sunnah Rasul nih Bapak Agung, sangat luar biasa sekali. Nanti akan membawakan materi yang luar biasa juga pada pagi hari ini, yaitu mengenai 8 tahapan membuat proposal hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sudah penasaran dan tidak sabar lagi untuk mendapatkan materi, bisa untuk mempersiapkan alat tulisnya dan juga untuk mempersiapkan tempat duduknya agar nyaman dan juga santai begitu ya. Agar nanti ketika mendapatkan ilmu dari Bapak Ustadz Muhammad Agung Suryantoro bisa mencatat langsung dan juga uh, bisa untuk memberikan ilmu-ilmu yang terbaik nanti dicatat dengan catatan yang terbaik juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, boleh nih untuk bisa menuliskan ya, ataupun yang belum juga, kami persilahkan untuk menuliskan mengenai cita-cita umroh. Mungkin bisa menuliskan terlebih dahulu nih, sebelum kita aturkan untuk Ustadz menyampaikan materi. Kita cek ombak terlebih dahulu ya. Apakah Bapak Ibu yang sudah pernah umroh memiliki ataupun yang belum pernah umroh memiliki cita-cita untuk umroh di kedepannya? Kira-kira kalau punya targetan, boleh dituliskan targetannya kapan di kolom komentar. Mumpung di hari ini temanya mengenai proposal hidup nih ya. 8 tahapan proposal hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh Bapak Ibu mohon untuk diketik di kolom komentar kapan ingin berangkat ke tanah suci, baik itu umroh ataupun haji. Oke, belum ada nih ya. Oh, sudah ada. Alhamdulillah sudah umroh, pengen haji dulu. Nah, ini kapan nih Bapak Owan Darmawan nih? Kalau boleh tahu hajinya kapan, cita-citanya insya Allah kapan? Gitu, tahun berapa? Kemudian bersama siapa? Mungkin boleh ya. Bersama keluarga kah? Atau bersama Bapak Ibu dan lain sebagainya gitu. Ini sudah ada Bu Rika Damayanti, target umroh sekeluarga insya Allah 2025, Masya Allah. 2026 bersama keluarga insya Allah, Masya Allah. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mempunyai targetan agar kita lebih menyemarakan dan menyemangatkan Madrasah Baitullah mengenai targetan-targetan Bapak Ibu nih ya. Baik, sebelum kami aturkan untuk pematerian pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Agung Suryantoro. Kami aturkan dulu terlebih dahulu untuk forum pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Ida Nurlaila selaku owner dan juga founder dari Wonderful Umrah. Kepada Ustazah Ida Nurlaila kami aturkan forumnya.
Baik, terima kasih Mas Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pagi hari ini Allah izinkan kita berkumpul kembali dalam Madrasah Baitullah, sebuah ruang virtual pembelajaran yang semoga menguatkan azam kita bersama untuk segera menjadi tamu Allah, menambah bekal-bekal, melayakkan diri sehingga kita bisa menyempurnakan rukun Islam, mengaplikasikan keimanan kita kepada Allah. Dan pagi hari ini saya ucapkan jazakallah khairan kepada guru saya, Ustadz Agung, yang berkenan untuk berbagi hikmah dan ilmu kepada kita semuanya. Semoga majelis ini menjadi saksi bagi kita semuanya bahwa kita sangat-sangat merindukan untuk dilayakkan menjadi tamu Allah. Semoga diijabah di tahun 2024 ini. Kalau toh Amin. tidak, semoga 2025 semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini beserta dengan keluarganya dimampukan untuk berangkat ke Baitullah. Amin. Saya tidak pernah bosan untuk mendengarkan semua hal tentang bekal-bekal menuju Baitullah dikarenakan kita memang berada pada posisi sebagai seorang manusia yang naik turun keimanannya. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, mendengarkan taujih tentang keutamaan, tentang doa, tentang harapan menuju Baitullah, maka dari waktu-waktu menjaga semangat kita, memupuk kesungguhan kita, sehingga kita berusaha dengan semua daya upaya yang kita miliki untuk segera bisa memiliki bekal yang cukup diundang menjadi tamu Allah. Maka selamat mengikuti Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Mari kita ikhlaskan niat, kita bersihkan hati kita sehingga Allah berikan cahaya ilmu itu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, yang membuat kita semakin takut pada Allah dan semakin giat keinginan kita untuk menyempurnakan rukun Islam. Demikian saja, saya ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi kepada Ustadz Agung dan juga semua tim yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, Mas Nizar selaku MC, dan di balik layar ada Mas Aji, Mas Arief ya, dan semua hadirin yang hari ini dirahmati oleh Allah. Waktu yang sangat berharga, pada subuh, ya semoga kita pun juga bisa menyimak dengan pikiran dan hati yang jernih. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustazah Ida Nurlaila selaku founder dan juga owner dari Wonderful Umroh, dan telah disampaikan juga reminder dan juga penyemangat untuk kita senantiasa memberikan bekal terbaik ya bagi Bapak Ibu yang nantinya akan berangkat ataupun sudah mencita-citakan untuk berangkat ke Baitullah. Dan kita lanjutkan untuk agenda pematerian kita pada pagi hari ini yang akan dibersamai oleh Ustadz Muhammad Agung Suryantoro SE yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Agung, apakah bisa tersambung suaranya? Waalaikumsalam Mas Nizar, sangat jelas sekali insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Kami aturkan untuk forum pematerian Madrasah Baitullah pada pagi hari ini mengenai tema 8 tahapan proposal hidup kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh Ustadz Agung Suryantoro SE. Kepada Ustadz Agung kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Walhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man yuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatid dunya illa mataul ghurur. Para pemirsa madrasah Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada guru kami Ustadz Cahyadi Takaryawan selaku founder Wonderful Umrah, juga Ibunda Ida Laila yang menjadi guru kami juga sebagai pembina Wonderful Umrah, dan Mas Nizar atas waktunya. Tentu saya secara pribadi sangat berterima kasih mempunyai kesempatan untuk berbagi bersama, bukan hanya ilmu, tapi nanti saya juga akan cerita pengalaman pribadi saya terhadap apa yang saya tulis ini. Dan karenanya tentu mudah-mudahan dengan ilmu dan dengan pengalaman itu bisa memotivasi dan bisa menginspirasi kita semuanya, insya Allah. Eh, Pertama, perlu kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat karunia-Nya, terutama nikmat hidup, yang dengannya kita bisa menambah tabungan dan investasi akhirat, yang dengannya pula kita masih punya cukup waktu untuk bertobat dan istighfar. Karenanya dengan nikmat hidup itu seyogianya kita optimalkan, kita maksimalkan menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan yang kita punya ini untuk sepenuhnya mempersembahkan legasi tinggalan-tinggalan jariah yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kutwah dan uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mencintai beliau dan keluarganya, yang senantiasa penuh ridho terhadap ketetapan-ketetapannya, dan pada ujung akhirnya solawat kita hanya satu: semoga kelak di yaumil kiamah kita dan keluarga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah SWT, kami diberi judul untuk 8 tahapan, tetapi konsep ini sesungguhnya harus diawali dengan satu hal yang mendasar dalam hidup setiap manusia, bahwa setiap manusia itu tanpa kecuali siapapun ketika ditanya pengen sekali bahwa hidupnya di dunia dan bagi khusus orang mukmin juga di akhirat kelak mendapatkan kesuksesan. Kalau orang kafir itu hanya berpikir sukses dunia, tapi orang-orang mukmin juga memikirkan bagaimana nasib kita besok di yaumil kiamah. Dan ketika orang kafir atau orang mukmin pun ditanya tentang sukses, mereka semuanya akan menjawab pengen sukses, pengen bahagia. Cuman persoalannya pada letak kesuksesan dan bagaimana kita mengikhtiarkan agar sukses itu bisa tercapai dengan baik. Maka nanti akan saya hubungkan di mana posisi proposal hidup, di mana posisi dua kota suci, dan di mana posisi Allah SWT. Kita akan bicara dulu yang pertama tentang definisi sukses menurut Al-Quran. Jadi kalau kita merujuk pada surat Al-Imran ayat 185 itu, maka sudah jelas dan sangat tegas sekali Allah memberikan definisi sukses dari manusia itu adalah ketika manusia itu dijauhkan atau dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka basic atau titik tolak setiap kegiatan hidup, setiap peran hidup, setiap amanah hidup itu harus memastikan
semuanya itu bisa mengantarkan kita kepada surga atau bisa mengeluarkan kita dari neraka. Dan itu diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas, ya, surat ke-7, Al-Qasas itu surat berapa ya? Yang kedua, bahwa kita itu diminta untuk memastikan dulu nasib kita di akhirat, memastikan dulu posisi kita di akhirat, barulah kemudian kita tidak boleh meninggalkan dunia kita. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi kepastian hidup kita di dunia itu sesungguhnya akan menjadi penting ketika kita itu memastikan kehidupan kita di akhirat. Maka semua konsep hidup termasuk Rasulullah SAW mengajari kita berkeluarga dengan baiti janati, bahwa keluargaku atau rumahku itu didesain, disetting agar supaya seperti kehidupan di surga. Lah, kemudian kita akan lanjut bagaimana konsep Quran untuk menjadikan hidup kita sukses tanpa batas. Kalau saya bilang sukses tanpa batas itu artinya dunia dan akhirat. Jadi bagaimana kita itu akan bisa mendapatkan sukses tanpa batas? Kita akan bicara pada 3 faktor yang menjadikan sebab seorang manusia itu sukses tanpa batas. 3 faktor itu apa? Yang pertama faktor penentu. Faktor penentu itu adalah Allah SWT. Bagaimana kita bisa mengimani dan bisa memahami secara mendalam bahwa semua yang berjalan di kehidupan kita atau yang terjadi di alam semesta itu adalah kekuasaan dan ketetapan Allah. Nanti kita akan bicarakan secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah faktor utama. Jadi faktor utama sukses itu adalah diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita tadi, kalau bahasa Ibunda Bu Ida itu melayakkan diri, kalau saya lebih kepada memantaskan diri, pada hakikatnya sama. Jadi ketika kita sudah layak dan pantas menurut Allah ditolong, semua urusan di dunia itu akan selesai. Semua problematika hidup di dunia itu akan selesai ketika kita dianggap pantas oleh Allah untuk ditolong oleh Allah SWT. Lah, bagaimana kita cara memantaskan diri? Salah satunya dengan kita membuat proposal hidup kepada Allah SWT. Dan tentu proposal itu harus segera dieksekusi karena proposal itu tetap barang mati, proposal itu hanya baru keinginan, tetapi itu akan bisa bergerak, itu akan bisa terrealisasi ketika kita eksekusi setiap proposal itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendukung. Faktor pendukung itu adalah doa-doa kita. Bagaimana doa kita itu akan diijabahi, ya kita harus berpikir pertama tentang adab dan etika berdoa. Kemudian kita harus tahu betul waktu-waktu istijabah dalam berdoa itu kapan saja. Kemudian juga kita harus tahu tempat istijabah. Terutama kita nanti akan memastikan kepada para pemirsa bahwa kegiatan umroh itu sangat dahsyat. Dan kota suci itu kenapa kita tuju bahkan dengan pengorbanan harta yang tidak sedikit, karena di kota suci itu banyak sekali tempat-tempat istijabah. Mohon maaf lanjut untuk diteruskan. Lah, kita akan bicara yang pertama tentang faktor penentu sukses itu Allah SWT. Coba kita buka bersama para pemirsa surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Saya tidak bacakan Arabnya aja, langsung saya bacakan terjemahannya. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada dirimu sendiri, sesungguhnya telah tertulis dalam kitab Lauful Mahfud sebelum kami wujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah.
Yang demikian itu kami tetapkan, kami Allah, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput daripadamu, dan kamu tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi ada cerita yang menarik ketika memahami ayat ini. Ya, saya mengisi sebuah halaqah itu ada orang yang cerita. Dia cerita habis kecelakaan. Dia itu sesungguhnya saat itu sudah malas-malasan mau kerja, tapi dipaksakan berangkat karena gerimis. Dan dia itu biasanya bekerja itu dalam jalan pertigaan itu lurus, tetapi saat itu dia itu belok ke kiri. Dan disitulah letak yang satunya juga begitu. Ditanya sebenarnya dia itu mau terus, tetapi dia belok, akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Artinya apa? Kehati-hatian sudah dilakukan oleh dua orang itu. Ya, bahkan secara syariat dia ingin menjalankan syariat yaitu mencari maisha. Tetapi kalau takdir di Lauhul Mahfud dalam serangkaian kehidupan seseorang tadi harus mengalami kecelakaan, maka saat itulah terjadi kecelakaan. Itulah faktor yang kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa mengubah dari ketetapan Allah. Yang kedua ini lebih dasar lagi, bahwa ketika orang umum manusia itu mengatakan nggak mungkin terjadi, tetapi bagi Allah sederhana sekali terjadi. Ini kasusnya ketika Bunda Maryam yang diberi kabar oleh malaikat bahwa dia sedang hamil. Maka Ibunda Maryam itu kaget, bagaimana mungkin saya itu hamil, wong saya tidak pernah disentuh laki-laki, saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Tetapi kemudian Allah SWT meyakinkan, ya meyakinkan kepada beliau Ibunda Maryam bahwa segala sesuatu itu terjadi atas ketetapan Allah SWT. Lebih lengkapnya akan saya bacakan artinya. Dia Maryam berkata, "Wahai Robku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata, kun, jadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Lah, ini seringkali tanpa sadar menggelayuti alam bawah sadar kita bahwa kita itu seringkali hidup terbingkai dengan logika manusia semata. Contoh misalnya, ketika kita logika dihidupkan dalam keluarga miskin, nggak mungkin kita akan sekolah. Ketika kita dihidupkan pada keluarga yang miskin, nggak mungkin kita kaya. Padahal kalau Allah sudah mengendaki segala sesuatu itu akan terjadi dengan mudah. Tadi saya sampaikan saya akan cerita pengalaman pribadi 2023 2003 saya itu diberi kesempatan Allah untuk pergi haji mendampingi ibu saya. Saat itu istri saya hamil yang kelima dan anak-anak saya masih kebanyakan balita. Saya harus dipilihkan diberikan pilihan pada dua hal yang sama-sama saya cintai. Yang pertama adalah keinginan yang membuncah untuk bisa ziarah ke Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, apalagi itu menyertai ibunda yang sangat saya cintai. Tapi di satu sisi saya juga harus rasional, saya bertanggung jawab pada istri dan anak. Maka ketika saya tidak punya jawaban, saya konsultasi sama almarhum Ustadz Muin, rahimahumullah, bagaimana dengan tawaran itu. Maka pada akhirnya kami menerima tawaran itu. Secara logika, saat itu saya itu pergi haji dengan mendapatkan separuh biaya dari ibu, tetapi separuhnya disuruh mengembalikan. Nah, pada saat saya pergi haji itu dengan 5 anak, gaji saya cuma 1.750.000. Tetapi yang
dahsyat luar biasa. Ketika saya itu menginjakkan kaki di Madinah, di Masjidil Haram, itu tidak lepas doa saya untuk bisa pergi ke sini lagi bersama istri. Ini nggak logis, karena untuk nabung saja nggak pernah terjadi. Untuk menyisakan uang belanja saja itu tidak mungkin terjadi. Tetapi dengan keimanan yang kuat, akhirnya Allah SWT dengan caranya itu memberangkatkan saya haji lagi itu tahun 2011, tentu dengan bersama istri dan dikabulkan saat itu. Jadi pemirsa Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah, jangan kira apa yang melingkupi kita itu adalah sesuatu yang permanen. Apa yang membelenggu pikiran kita itu sesuatu yang permanen. Sesungguhnya kita punya Allah yang maha semuanya. Maha kuasa memperjalankan hambanya ke tanah suci. Maha kuasa memperkaya diri hambanya dan seterusnya. Maka kita nggak boleh kemudian menafikan faktor penentu itu Allah, dan kita tidak boleh kemudian hanya merencanakan segala sesuatu itu dengan hitung-hitungan kalkulasi manusia. Kalau saya sering bercanda dengan kelompok-kelompok yang saya bina itu, jadi kita memang kalkulatornya berbeda. Kalau kalkulator kita itu sebagai manusia adanya kurang dan bagi. Tetapi kalau kalkulator Allah itu adanya tambah, kali, dan kuadrat. Artinya tidak ada yang sia-sia yang kita keluarkan untuk Allah SWT. Bahkan akan terjadi pertambahan, akan terjadi pengalian, bahkan akan terjadi hasil penguadratan terhadap apa-apa yang diberikan untuk Allah SWT. Ini harus kita yakini. Ya, keyakinan itulah yang akan menggerakkan Allah SWT menolong kita. Kemudian setelah faktor Allah itu sebagai penentu, tadi saya sampaikan faktor yang kedua adalah diri kita sendiri. Mohon maaf, ini ada koreksi, yang di slide itu bukan Allah sebagai faktor penentu sukses, tetapi ya tadi slide yang sebelumnya, Mas. Yang sebelumnya. Ini sebelumnya. Nah, itu yang benar sesungguhnya diri Anda faktor utama sukses. Ini diganti judul ya. Nanti setelah ini bisa diganti oleh yang operator. Jadi saya ulangi, ada koreksi judul saja, tetapi ayatnya persis ya. Diri Anda faktor utama sukses Anda. Ini kita sudah hafal semua ayatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah kehidupan seseorang, tidak akan merubah ya status sosial seseorang, tidak akan merubah posisi terhormat seseorang di hadapannya kecuali dia sendiri mengupayakan itu semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan pengorbanan yang besar. Kemudian yang penting lagi adalah hadis ini. Silahkan dilanjut slide-nya. Ya, hadis tentang bahwa Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Lanjut Mas, yang operator. Mohon maaf, dilanjutkan slide-nya. Halo? Sebentar Ustadz, sepertinya masih ada kendala sinyal. Nah, ini Oh sudah. ya, saya bacakan ini aja ya. Yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 69, 6970 dan Muslim 2675. Ya Allah berfirman, ya, anna inda dhonni abdi bi, kata Allah, aku sesuai persangkaan hambaku. Sesungguhnya dalam konteks ilmu manajemen, ilmu life skill, kita diajari apa yang kita pikirkan adalah apa yang akan kita dapatkan. Tetapi rupanya Allah lewat Rasulnya lebih dahsyat lagi memastikan, ya, sesungguhnya apa yang kita inginkan itu adalah akan terwujud oleh Allah SWT.
Jadi Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kita sudah bawah sadar kita mengatakan nggak mungkin saya jadi kaya karena turun temurun keluarga saya miskin, nggak mungkin saya akan umroh, ya, wong saya itu tidak ada tabungan, tidak ada deposito, itu salah besar. Karena yang memperjalankan kita semua itu caranya bisa macam-macam gitu. Misalnya Abidin, ya, haji karena dinas, ya, perjalanan dinas, dan haji karena hadiah, haji karena macam-macam, ya, itu Allah yang menentukan bagaimana cara berjalan ke Masjidil Haram, cara kita berjalan ke Masjid Nabawi itu Allah SWT yang menentukan. Maka sekali-kali para pemirsa madrasah Baitullah yang dirahmati Allah, jangan mendahului prasangka Allah SWT. Jangan mendahului maha kuasanya Allah SWT. Jadi apapun kita saat ini, untuk jadi apa ke depannya, itu insya Allah akan punya peluang besar. Tetapi begitu kita sudah suudon kepada Allah, berburuk sangka pada Allah, Allah mengiyakan juga. Karena hambaku sudah pesimis, hambaku sudah nggak yakin, maka ya benar nggak akan bisa berubah. Saya punya pengalaman yang luar biasa ya dalam konteks memahami bahwa Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi saya pernah mengalami kehidupan terpuruk itu tahun 2014, di mana saat itu saya ya 10 tahun menjadi anggota DPRD Klaten. Begitu tidak jadi, saya tidak punya backup maisha, kita tidak punya backup tabungan yang cukup, maka saat itu terjadi betul-betul kondisi yang sangat terpuruk. Walaupun binaan-binaan pada nggak tahu, tetapi saya itu melakukan recovery diri selama sebulan, mencari ayat-ayat Allah yang untuk menginspirasi, dan yang kemudian saya lakukan adalah dengan merecovery anak dan istri selama 2 bulan. 3 bulan kami cukup waktu untuk merecovery itu. Lah, pada saat terpuruk itulah saya itu membuat proposal hidup 13 tahun, pemirsa semuanya. Jadi saya punya rancangan proposal hidup itu sudah selama 13 tahun. Yang menarik juga bahwasanya ketika saat saya merancang proposal hidup itu, saya punya keinginan umroh dan istri saya juga umroh. Dan luar biasa ketetapan Allah, dalam waktu 3 tahun dengan cara berbeda, saya itu bisa umroh 2 kali, istri bisa umroh 2 kali saat 2018 sama 2019. Bahkan di antara doa saya bisa diberikan kesempatan untuk ziarah ke bumi Allah, Jepang, Turki, Malaysia. Sekarang yang belum terkabul tinggal di Jepang. Alhamdulillah di Turki sudah, di Malaysia sudah. Inilah bentuk bahwa Allah itu maha kuasa memperjalankan kita semuanya. Maka kepada pemirsa Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah, jangan jadikan tabungan untuk umroh itu sebagai hitungan. Tapi tabungan umroh itu sebagai bukti kelayakan memantaskan diri kesungguhan kita. Saya yang umroh kedua pasca haji 2011, itu ketika nabung untuk umroh, itu baru dapat 2 juta. Tetapi kemudian ada biro umroh yang meminta saya untuk menjadi pembimbing. Nah, itulah rahasia kenapa Allah SWT itu akan mengikuti apa yang menjadi prasangka kita atau menjadi harapan kita. Lah, kemudian yang faktor ketiga itu adalah faktor pendukung, yaitu doa-doa kita. Nah, namun sebelum kita sampai kepada doa-doa kita, kita masuk dulu kepada bagaimana cara kita memantaskan diri, ya, atau tadi bahasa Bu Ida, bagaimana kita bisa melayakkan diri ditolong Allah atau dibantu Allah. Sudah bisa belum, Mas, untuk slide-nya? Nah,
Ada tiga cara untuk memantaskan diri kita agar supaya apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita itu terwujud semua. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas takwa kita. Kita tahu Allah memberikan solusi kepada kita tentang kebahagiaan. Bahwa kita secara manusia itu akan punya rasa bahagia, rasa tentram ketika lima hal utama di dalam kehidupan kita itu diberikan Allah kepada kita. Satu, ketika setiap masalah hidup kita, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Jadi sesungguhnya masalah itu bukan perkara banyak sedikitnya, bukan perkara berat ringannya, tetapi masalah itu perkaranya dibantu Allah jalan keluar atau tidak. Seringan apapun masalah, sesedikit apapun masalah, kalau Allah tidak memberikan jalan keluar juga membuat stres, membuat kemudian putus asa. Tetapi persoalan hidup seberat apapun, sebanyak apapun, ketika kemudian Allah memberikan jalan keluar, itu akan bisa selesai. Kemudian hal yang dibutuhkan manusia, rezeki itu bisa kita dapatkan sewaktu-waktu. Bahkan Allah janjikan rezeki itu akan datang tidak disangka-sangka, tidak diduga. Kemudian orang hidup itu jadi gelisah, jadi sedih itu dikarenakan urusan-urusan hidupnya tidak pernah selesai dengan baik. Urusan-urusan hidupnya tidak pernah terselesaikan dengan mudah. Dan itu janji Allah juga akan bisa diberikan hanya kepada orang yang punya kualitas takwa yang tinggi. Ya, wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan berikan kemudahan min amrihi yusro setiap urusan-urusannya. Kemudian yang keempat, orang hidup itu gelisah sedih karena dia itu merasa kebutuhannya tidak tercukupi, kebutuhannya tidak terpenuhi, dan itu lagi-lagi akan diberikan pada manusia yang berkualitas takwa. Dan pada akhirnya Allah juga sampaikan ketika orang takwa itu akan disempurnakan pekerjaannya. Nah ini harus kita pastikan diri kita setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun meningkat kualitas takwanya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara lima hal tadi. Muahadah dengan kita mengingat-ingat janji kita kepada Allah atau janji Allah kepada kita. Muraqabah kita harus membersamakan Allah dalam setiap lini kehidupan kita, setiap desah nafas kita. Mujahadah kita harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencapai ridho Allah, dalam mencapai kecintaan Allah. Dan yang keempat, muhasabah, kita harus senantiasa mengevaluasi diri tiap hari, bagaimana perjalanan amal hari ini, bagaimana perjalanan amal kemarin, dan seterusnya. Pada akhirnya yang terakhir, bagaimana meningkatkan kualitas takwa dengan muakobah. Kita kadang harus hukum diri kita agar supaya kita bisa merasakan bagaimana besok di neraka ketika di dunia hukumannya sudah demikian dahsyat. Kemudian yang kedua, cara memantaskan diri kita kepada Allah dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan ibadah kita. Di dalam hadis qudsi, para pemirsa sudah paham semuanya bahwa hamba-hambaku itu mendekatiku dengan amal-amal nafilah hingga aku mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai, itu anggota tubuh kita akan terjaga, mata kita terjaga, pendengaran kita terjaga. Tetapi yang lebih penting, apa yang kita minta pertolongan akan ditolong Allah, apa yang akan kita minta untuk rezeki itu akan dikabulkan Allah dan seterusnya. Dan yang paling akhir, cara memantaskan diri kita adalah dengan cara menolong Allah SWT. Intan surullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi salah besar kemudian ketika orang ingin transaksi dengan Allah, maka kemudian yang dilepas pelan-pelan adalah dakwahnya. Yang dilepas pelan-pelan adalah membina halakohnya. Yang dilepas pelan-pelan adalah kemudian mengurus dakwah secara keorganisasian. Karena dengan menolong agama Allah itu kita akan dimudahkan untuk mendapatkan pertolongan. Dan kalau Allah sudah menolong, siapapun tidak akan bisa
menghalang-halangi kita untuk mendapat sukses. Kemudian yang terakhir kita bab akan masuk kepada masalah proposal hidup. Jadi tadi saya sampaikan bahwa salah satu faktor kunci untuk sukses itu karena kunci utama adalah diri kita dan itu dibuat dengan cara kita membuat proposal hidup. Ada 7 alasan kenapa kita harus membuat proposal hidup para pemirsa. Yang pertama adalah bahwa waktu hidup kita itu sangat terbatas dan sangat singkat. Saya, Bu Ida, Ustadz Cahyadi, itu tentu sisa hidup kita lebih pendek pada waktu yang atau usia yang sudah kita habiskan saat ini. Sehingga tidak ada alasan kemudian kita itu menjalani hidup juga serampangan, tidak terprogram, tidak terbuatkan proposal secara baik untuk Allah SWT. Kemudian yang kedua, cita-cita hidup kita itu pengen terwujud semua. Walaupun itu tentu butuh waktu, butuh tahapan. Maka dengan kita buat proposal, itu kita tinggal buka album proposal hidup kita tahunan. Tahun 2024 itu saya harus menikahkan anak saya yang berapa, kemudian saya harus punya apa, dan seterusnya. Itu kalau kita sudah punya proposal hidup, tinggal membuka proposal hidup yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga, kemampuan diri kita untuk mewujudkan cita-cita itu sangat terbatas. Pasti di antara sekian banyak keinginan, harapan, itu pasti tidak mungkin semuanya tercapai dalam 1 tahun atau dalam satu waktu. Tetapi itu perlu direncanakan dengan baik. Yang keempat, bahwa peran hidup kita itu sangat beragam. Kita tahu bahwa orang hidup itu tentu akan berhubungan dengan peran-peran hidup yang kita jalankan. Ya, kita sebagai suami, kita sebagai orang tua, kita sebagai duat, dan seterusnya itu adalah peran-peran hidup yang akan kita jalankan dan setiap peran hidup itu akan bernilai ketika kita tunjukkan dengan ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian yang kelima, urusan hidup. Urusan hidup kita juga sangat banyak karena satu peran hidup mungkin bisa 3-4 urusan hidup yang kita lakukan dari satu peran saja. Misalnya tentang peran sebagai orang tua, urusannya macam-macam gitu ya. Bagaimana cara menyekolahkan anak, bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan untuk menyekolahkan dan seterusnya. Kemudian yang keenam, fokus hidup kita akan lebih jelas dan terarah. Dan yang terakhir, perubahan hidup kita akan lebih baik lagi ketika dengan proposal hidup. Lanjut. Yang berikutnya, bagaimana kita tahapan membuat proposal. Tentu proposal ini akan bermakna ketika dimulai dari visi hidup kita. Jadi visi hidup kita itu nanti bisa dibuat dalam perspektif waktu. Misalnya visi yang panjang itu kita bisa masuk surga dan bertemu Allah. Dan itu dibolehkan, bahkan diperintahkan Allah. Allah berfirman ya dalam surat Al-Kahfi terakhir itu, mangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang hendak ya berjumpa dengan Allah SWT, maka hendaklah dia memperbanyak amal dan hendaklah dia kemudian memastikan ibadahnya itu tidak tercampur kesyirikan. Kemudian di breakdown dengan bagaimana visi untuk alam kubur. Kita harus cari tahu kehidupan di alam kubur itu apa. Barulah kemudian nanti visi yang keduniaan, kita harus menutup dunia ini dengan memastikan husnul khotimah. Nah, dari visi itu kemudian kita rumuskan dalam misi-misi hidup. Contoh misi hidup misalnya kita harus memastikan seluruh anggota keluarga inti itu masuk surga.
kita harus bisa memastikan keluarga besar kita, kakak, adik, dan eh, bule dan seterusnya dari kita itu bisa masuk surga. Kemudian dzurriyyah kita juga kita memastikan ikut andil dalam membawa mereka ke dalam surga. Nah, dari misi itu kita masukkan ke dalam tujuan hidup, peran hidup, urusan-urusan hidup dan seterusnya sampai dengan target waktu. Ini memang perlu di-workshopkan, perlu kemudian dilakukan secara intens bagaimana mendesain karena dari proposal hidup inilah nanti bermula kesuksesan hidup kita. Lanjut, kemudian faktor pendukung. Ini yang nanti akan saya jelaskan bahwa bagaimana kita harus mendukung setiap kehendak sukses, faktor-faktor kesuksesan itu dengan doa-doa kita. Nah, yaitu tentang kita harus tahu keutamaan doa, adab dan etika berdoa, waktu-waktu istijabah dalam berdoa, dan kemudian tempat-tempat istijabah dalam berdoa. Sehingga para pemirsa Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya umroh itu tidak sekedar ya keinginan seorang mukmin untuk bisa berziarah di rumah Allah SWT Masjidil Haram dan juga bisa sholat di Raudhah atau berziarah di makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Tetapi yang lebih penting bahwa umroh di Baitullah itu dalam kerangka untuk menjadikan pribadi baru. Pribadi baru itu artinya apa? Yaitu pribadi yang senantiasa hidup dengan sebuah perencanaan. Pribadi yang kemudian bisa memastikan orang-orang terkasihnya ikut bersama-sama ke surga. Orang yang kemudian hidupnya terencana dengan visi, misi, program yang jelas. Orang yang kemudian mengalokasikan biaya-biaya hidupnya untuk sesuatu yang mengantarkan kepada kehidupan akhirat yang lebih pasti, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya salah besar ketika orang itu ketika seperti kasus di Jawa Tengah gitu ya. Orang biasanya melakukan haji atau umroh itu syaratnya istitoah itu dengan punya mobil, punya rumah baru pergi haji. Saya pernah ketampar dengan seorang tukang sate, bakul sate. Ketika di sela-sela kita beli itu, membakar sate itu, saya tanya kepada penjual sate, Cak, kira-kira jenengan mau pergi haji kapan, Cak? Terus beliau, Alhamdulillah, Pak Agung, saya tahun ini itu sudah haji yang keempat. Saya terkaget-kaget. Loh, Cak, hebat banget Anda bisa haji yang keempat tahun ini. Memang Anda sudah punya rumah, memang Anda sudah punya mobil. Belum semuanya, Pak Agung. Bagi kami keluarga, dan itu kebanyakan keluarga di Madura, kami itu lebih memastikan rumah di surga daripada rumah di dunia. Kalau rumah di dunia itu bisa kontrak, pindah, dan memperbanyak teman, tetapi kalau besok kita nggak punya kapling di surga, itu celakanya nggak bisa berulang. Saya luar biasa. Jadi konsepsi itu menjadi penting untuk bisa siapapun orang itu bisa haji dan bisa umroh. Hanya sekarang tergantung kita iman betul kepada Allah yang memperjalankan kita, yang maha kuasa semuanya, atau kita masih setengah-setengah keyakinannya. Tinggalkan keraguan bahwa saya bisa umroh. Tinggalkan keraguan bahwa saya tidak bisa haji, tetapi mohonkan kepada Allah SWT di tempat-tempat di waktu-waktu yang istijabah dengan adab yang baik. Insya Allah ketika kita pantas ditolong, cara Allah memperjalankan kita untuk umroh itu luar biasa. Berbagai macam cara itu Allah bisa bukakan lewat orang-orang yang dikasih Allah SWT. Mungkin demikian pas setengah tujuh untuk pemaparan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan, dan
Insya Allah kita terakhir akan berpesan kepada seluruh peserta pemirsa madrasah dari Baitullah ini ungkapan Ibnu Umar, ya, bahwa ketika kita ingin merubah diri itu harus dimulai dari saat ini. Ibnu Umar memberikan pesan yang sangat mendalam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memegang pundakku, lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika engkau waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, janganlah engkau menunggu waktu sore. Dan pergunakan waktu sehatmu sebelum sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati. Pemirsa, Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah SWT. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada Mas Nizar untuk selanjutnya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini karena memang nanti pendalamannya bisa lewat Madrasah Baitullah secara berseri di online, atau bagi para pemirsa yang domisili di Klaten atau orang yang asli Klaten ada di Jogja atau di Solo, insya Allah tunggu tanggal mainnya, bahwa perwakilan Wonderful Umroh di Klaten yaitu Yaser atau Yayasan Adil Sejahtera akan mengadakan kelas-kelas madrasah Wonderful Madrasah Baitullah yang mudah-mudahan bisa lebih mengantarkan pendalaman dan penguasaan bagaimana konsep untuk umroh dalam waktu singkat, waktu cepat, tetapi kita dipenuhi dengan ilmu dan pemahaman yang cukup sehingga kita pulang umroh dengan Wonderful Umroh itu menjadi pribadi baru, menjadi pribadi yang lebih baik insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Muhammad Agung Suryantoro SE yang telah memberikan kita materi sangat luar biasa sekali, yaitu mengenai 8 tahapan menyusun proposal hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah sangat banyak nasihat dan juga kiat-kiat bagaimana cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bahwa kita sebagai seorang insan senantiasa ada 3 faktor penentu pada diri kita. Yang pertama adalah faktor utama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah faktor diri sendiri, kemudian juga ada faktor dari doa-doa dan amalan-amalan kita. Nah, terlebih lagi mungkin masih banyak pertanyaan dan juga kegelisahan mungkin ya dari Bapak Ibu, dan juga cerita-cerita yang mungkin akan disampaikan juga di sesi diskusi dari Ustadz ataupun dari Bapak Ibu. Kami mohonkan izin terlebih dahulu saya untuk membacakan beberapa program yang ada di Wonderful Umroh mengenai program umroh dan juga program haji. Yang pertama, program umroh dari Wonderful Umroh, kami menyediakan program umroh mulai dari harga 25 jutaan, mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2024. Nah, tadi sudah di spill juga mengenai pemberangkatan yang bulan September. Besok insya Allah di tanggal 12 ya kalau tidak salah, kami ucapkan semoga perjalanannya lancar dan juga kembali menjadi haji yang mabrur atau umroh yang mabrur. Dan juga masih ada program umroh untuk 6 orang, free 1 orang yang cocok untuk trip sekeluarga. Nah, ini lengkapnya juga sudah ada ya untuk rincian harganya di layar kaca Bapak Ibu. Kemudian ada juga program haji khusus, daftarnya sekarang, berangkatnya 7 sampai 8 tahun lagi. Ada juga haji spesial Furoda, daftar sekarang, berangkatnya tahun depan, insya Allah bersama dengan Ustadz Cahyadi Takaryawan, yaitu founder dan juga owner dari Wonderful Umroh di tahun 2025. Nah, bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk haji bersama dengan Ustadz Cahyadi Takaryawan, segera amankan seat Bapak Ibu dan mendaftarkan sekarang di nomor admin yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Kemudian kami juga menyediakan Ba'dal Haji dan Umroh, menyediakan juga dana talangan prosi haji dan umroh dengan program umroh dulu bayarnya kemudian. Kemudian dari Wonderful Umroh juga membuka kemitraan
membagi keuntungan yaitu bagi hasil profit, pembinaan juga, marketing tools gratis, serta bisa mendapatkan kesempatan berangkat umroh dan haji gratis bersama dengan tim Wonderful Umroh. Mari wujudkan niat kita ke Baitullah, bergabung dengan Wonderful Umroh, dan memiliki Wonderful memiliki program 70 hari menuju Baitullah dengan wujudkan niat kita berangkat umroh secara gratis. Yang tertarik bisa hubungi nomor admin yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Kami sebutkan di 0821 1301 7620. Nah, bagi Bapak Ibu yang berniat untuk langsung mendaftar di nomor admin, langsung saja diklik di layar kaca Bapak Ibu atau dicatat nomornya, bisa nanti setelah ini menghubungi nomor admin, karena kami percaya di Wonderful Umroh semua bisa ke Tanah Suci. Nah, berikut tadi adalah penyampaian dari program-program Wonderful Umroh, baik program umroh dan juga program haji. Lengkapnya, apabila Bapak Ibu masih penasaran, bisa langsung saja menghubungi di nomor admin yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi pada pagi hari ini di Madrasah Baitullah. Mohon izin Ustadz untuk Bapak Ibu yang menginginkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz, kami aturkan untuk bisa melaksanakan pertanyaannya dengan raise hand atau menuliskan di kolom komentar begitu nih. Insyaallah ini ternyata Ustadz Agung ini adalah perwakilan juga dari Wonderful Umroh di Kabupaten Klaten ini. Bapak Ibu yang domisilinya Klaten atau sekitarnya bisa untuk menghubungi beliau juga ya nanti untuk mendaftar di program umroh ataupun program haji. Mohon izin Ustadz, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari uh, Rizky atau Sari ini ya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Rizky jodoh umur sudah ada takdirnya. Maka rizki itu sudah ada jatahnya tiap manusia. Nah, apa yang membedakan seseorang mendapatkan rizki tersebut dengan usaha dan tidak? Karena sudah menjadi jatahnya. Misalnya jatahnya 1 miliar. Apakah jatah tersebut mesti sudah menjadi jatahnya tanpa usaha, sedangkan ada orang yang mendapatkan dengan usaha? Atau apakah sebuah takdir itu bisa diubah, Ustadz? Misalnya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala 100 juta, kemudian apakah bisa berubah ataupun bertambah nominalnya dan lain sebagainya. Jadi mengenai rezeki nih Ustadz, pembagian tiap orangnya apakah bisa dirubah atau tidak sesuai dengan usaha masing-masing orang. Tafadhol Ustadz bisa dijawab terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih pada Mbak siapa? Sari ya. Ya, Mbak Sari. Ya, jadi ini pernah terjadi diskusi antara Imam Malik dengan muridnya ya, bahwa rezeki itu bagaimana memahaminya. Yang satu mengatakan itu harus dengan ikhtiar. Yang satu mengatakan kalau itu sudah jatah, itu juga akan datang dengan sendirinya. Dan pada akhirnya kemudian dua-duanya merasa benar karena memang yang satu itu setelah ikhtiar memetik anggur dapat upah plus tambah anggur, kemudian anggurnya itu dikasihkan pada gurunya. Nah, ketika mengasihkan itu beliau sampaikan lah ini karena ikhtiar saya dapat rezeki. Tapi gurunya juga mengatakan bahwa saya pun di sini tanpa ikhtiar akhirnya dapat rezeki juga. Saya dapat anggur dari Anda dan seterusnya. Tetapi yang lebih penting adalah pertama urusan rezeki itu adalah gaib. Memang sudah dijatah Allah, tetapi tidak ada satupun orang yang mengetahui jatahnya. Ya, tidak seorang pun yang mengetahui jatahnya dari rezeki kita. Maka sesungguhnya setelah saya mendalami masalah umroh ini dan haji, sesungguhnya dulu konsep hidup saya itu kurang tepat bahwa ketika seseorang pasangan muda yang sedang hamil, sebelum Allah meniupkan rohnya itu harusnya doa itu gencar dilakukan untuk mengharap Allah anak ini besok jadi apa gitu. Tetapi kita seringkali mendoakan anak-anak kita itu ketika sudah dewasa, ketika sudah remaja dan seterusnya. Justru yang terlupakan adalah ketika kemudian kita itu mendoakan anak di usia kehamilan sebelum 120 hari atau sebelum 4 bulan.
itu adalah kondisi di mana Allah akan menetapkan takdir anak kita. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya takdirnya yang baik-baik. Yang kedua juga, dulu konsepsi saya yang salah itu karena menunda haji atau umroh. Sesungguhnya apa yang menjadi harapan kita dalam berkeluarga itu akan lebih bisa dan gampang terwujud ketika kita doakan di tempat-tempat istijabah, baik itu di Raudhah, di Maqam Ibrahim, atau kemudian di Hajar Ismail dan seterusnya, atau di sofa Marwa. Tapi karena kita itu membingkai diri bahwa saya akan haji ketika mampu sudah punya mobil, mampu sudah punya rumah, sehingga kehidupan kita itu seringkali tidak berjalan dengan baik karena hanya ditentukan oleh kita yang terbatas, yang lemah ini. Saya punya pengalaman Mas Nizar dan para pemirsa Madrasah Itulah tahun 2010. Waktu itu daftar 2010 bisa berangkat 2011, tidak perlu eh, inden begitu lama puluhan tahun. Saat itu saya ditanya oleh istri, saya tanya pada istri saya, Mi, kira-kira Umi mau pergi haji nggak? Nah, saat itu istri saya bilang, Mbok kita itu mikir rumah dulu, tapi kita itu berkeluarga sampai hari ini belum punya rumah, sudah 7 kali kita kontrak. Dan kita itu tahu setiap kontrak itu begitu deadline mau pindah itu repotnya luar biasa. Saya cuma ngomong, Mi kalau Umi tidak mau umroh, tidak mau haji sekarang, tapi nggak tanggung jawab, mungkin selamanya Umi nggak bisa umroh. Karena kehidupan pekerjaan Nabi itu dipilih 5 tahunan. Saat itu saya masih jadi anggota Dewan di 2011. Saya selesai anggota Dewan 2014. Lah, ketika kemudian istri saya yakinkan mau, akhirnya kami bisa berangkat haji maaf, berdua, dan tahun 2013 bisa membangun rumah. Itu kalau dengan hitung-hitungan kalkulator manusia jelas nggak mungkin, wong dengan haji berdua itu sudah kepotong hampir 70 juta dengan sangu-sangunya. Tapi Allah itu tidak bisa dipikir dengan logika kita kecuali kita berprasangka baik. Ya, kita berprasangka bahwa Allah itu punya kekuasaan yang melebihi akal kita. Akhirnya dua-dua tujuan saya bisa tercapai. Dan memang benar setelah kemudian tahun 2014 kehidupan ekonomi terpuruk, ya, hampir selama 1 tahun, tapi alhamdulillah kita berdua sudah bisa pergi haji ke Tanah Suci. Jadi saat ini saya sudah haji 2 kali, kemudian umroh 2 kali, istri saya haji sekali, umroh 2 kali. Alhamdulillah, biidnillah dan riayatullah itu luar biasa. Begitu Mas Nizar dan Mbak Sari. Jadi jangan digelisahkan dengan jatah rezeki kita, toh kita itu tidak pernah tahu jumlahnya berapa. Yang penting kita husnudzon billah saja. Allah Maha pemberi rezeki yang tidak tersangka-sangka dan tidak terduga-duga. Tugas kita hanya satu, memantaskan diri kita ditolong Allah SWT. Kalau Allah sudah menolong itu urusan hidup semuanya enak, tentram, damai, tenang, dan kita akan sukses menjalani hidup kita di dunia dan di akhirat insya Allah. Begitu Mas Nizar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, sangat luar biasa sekali dan mind blowing begitu ya. Tidak memikirkan mengenai jatah berapa yang kita dapatkan mengenai rezeki kita bagaimana, tapi bagaimana cara kita menghusnuzunkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ikhtiar terbaik kita agar nantinya pantas atau tidaknya kita mendapatkan mungkin nominal yang sudah disebutkan dan lain sebagainya. Begitu nggih? Baik itu dalam bentuk rezeki uang ataupun rezeki haji dan umroh. Ada lagi mungkin Bapak Ibu satu penanya lagi sebelum kita tutup untuk sesi diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Bisa untuk raise hand atau menuliskan juga di kolom komentar.
Baik, sepertinya belum ada Ustadz untuk Iya. penanya kita pada pagi hari ini. Kami haturkan lagi mungkin dari Ustadz Agung ada closing statement yang disampaikan untuk Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Kami silakan Ustadz. Ya, pertama bagi yang belum umroh, yakinkan diri dengan satu bukti, tabung per hari 1.000 2.000, nggak usah urusan dengan angka itu. Tapi yakinkan Allah bahwa kita sungguh-sungguh serius pengen pergi umroh atau haji. Kemudian bagi yang sudah haji atau umroh, jangan kemudian berhenti hanya satu kali. Umroh berulang kali itu penting untuk memantapkan kita menjadi pribadi yang berubah setiap pulang umroh. Karena dengan umroh yang berubah, dengan membawa proposal hidup, itu kita akan memberikan kemanfaatan jauh lebih besar daripada umroh-umroh sebelumnya. Jadi bagi yang punya rezeki cukup, banyak, dan berlimpah, lakukan umroh setiap kita punya hajat untuk berubah, setiap kita punya hajat untuk meraih sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Dan insya Allah umroh bersama Wonderful Umroh akan bisa menjadi pribadi-pribadi baru, pribadi-pribadi yang punya kemanfaatan dan keberkahan yang lebih daripada sebelum kita umroh bersama Wonderful Umroh. Insya Allah. Dan demikian yang bisa kami sampaikan, ada khilaf dan salahnya itu dari kami, tapi ada inspirasi, motivasi, itu mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semuanya. Dan saya berharap setelah ini kita mulai untuk menyusun proposal hidup yang 2 bulan lagi insya Allah akan kita bawa ke Masjidil Haram, kita bawa ke Masjid Nabawi untuk kemudian kita doakan kepada Allah agar setiap proposal hidup tahunan kita itu terwujud atas kuasa dan kehendak Allah SWT. Begitu Mas Nizar, terima kasih dan pemirsa semuanya dari Madrasah Baitullah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian penting dari kita semuanya untuk mendapatkan keberkahan hidup oleh Allah SWT. Jazakumullah khair atas atensi dan perhatian semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair Ustadz Muhammad Agung Siantoro SE yang telah memberikan kita ilmu yang sangat luar biasa sekali, juga reminder yang sangat luar biasa sekali pada kesempatan pagi hari ini. Tadi di closing statement-nya mengingatkan kita kembali mengenai ikhtiar-ikhtiar dan juga doa-doa kita, semoga senantiasa menjadi doa-doa dan bekal-bekal terbaik. Demikian Bapak Ibu, kegiatan Madrasah Baitullah kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah tadi juga sudah ditutup oleh closing statement dari Ustadz Agung. Sebelum itu, apabila Bapak Ibu menginginkan materi yang tadi telah disampaikan, mungkin bisa untuk menghubungi nomor admin untuk kepoin nih ada program apa saja dan juga materi yang telah tadi disampaikan. Dan juga nanti apabila Bapak Ibu pengen untuk bermitra dengan Wonderful Umroh, langsung saja bisa ngepoin Wonderful Umroh di nomor adminnya. Dan Bapak Ibu yang domisili Klaten, jangan lupa untuk bisa ngepoin juga Yayasan Adil Sejahtera yang ada di Klaten untuk bisa mengetahui program-programnya ada apa saja. Demikian itu saja saya mewakili panitia yang bertugas. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan pantun jalan-jalan ke tanah suci, pergi umroh dan membeli kurma ajwa, mantapkan diri dan juga hati bersama Wonderful Umroh ke Baitullah mengharap barokahnya. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam di warahmatullahi Madrasah Baitullah pekan depan Bapak wabarakatuh. Ibu. Terima kasih Ustadz sudah hadir, Bapak Ya. Ibu juga. Ini ada yang minta materi, Mas Nizar. Baik Ustadz, nanti kami akan bantu untuk mendistribusikan ke peserta. Oke. Ya. Saya mohon diri dulu, Mas Nizar ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Matur nuwun kesempatanipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
promised He will always be there to bless us with His love and His mercy. 'Cause as He promised, He will always be there. He's always watching us, guiding us, and He knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as He promised, He